Hanya orang bodoh yang masih bayar pinjol. Stop utang ke pinjol dan stop gali lubang tutup lubang. Bahkan hanya orang bodoh yang mau ngelunasin pinjolnya. Mau kata orang salah kek dosa kek. Emang mereka ngasih lu makan? Lagian lu peduli amat sama omongan orang. Hidup lu terlalu disetir sama omongan orang. Bahkan orang itu belum tentu bakalan ngomong begitu ke elu. Elunya aja yang udah panik duluan. Coba contoh anggota DPR kita. Udah korup, suka berzina, suka mabok. Apa mereka peduli sama dosa? Nah, sedangkan kita cuman nggak bisa bayar pinjol dong, tapi imajinasi dosanya udah kaya, dosanya anggota DPR aja. Nah, sebelum lanjut, admin mau infoin giveaway saldo dana nih. Admin bakal bagi-bagiin saldo dana gratis untuk kalian semua ya. Dan ini adalah pemenang saldo dana di video sebelumnya. Kalau kalian mau dapetin saldo dana gratis setiap harinya, silahkan komen like di video ini dan di video mendatang ya guys. Jangan lupa subscribe juga biar nggak ketinggalan giveaway-nya. Oh ya, admin juga mau infoin kalau channel ini udah admin beli dari Raja Galbay ya. Tahu kan? Raja Galbay? Nah, ini channelnya sudah saya beli di pelelangan Pegadaian guys. Haha. Oke, kita lanjut. Kita ini bisa galbay di pinjol. Karena dijebak loh. Pinjol di Indonesia sengaja ngejebak kita. Biar kita nggak mampu bayar dan mengubah harta kita seperti rumah motor dan tanah. Jadi pembayaran untuk pinjol. Nanti rakyat Indonesia gak punya apa-apa selain utang doang, yang berkuasa nanti malah asing, dan kita kembali dijajah seperti dulu kala. Jadi setuju gak kalau yang masih bayar pinjol itu orang tolol? Nah, kalau kata Pak Sahroni sih ya memang tolol ya. Nih gue kasih tahu satu rahasia besar. Pinjol sangat bergantung kepada kita semua. Reputasi mereka ada sepenuhnya di tangan para nasabah. Kalau nasabah kompak galbay, pinjol bisa runtuh dengan sendirinya. Bro, harusnya kitalah yang memaki-maki mereka, bukan malah sebaliknya. Tapi sayangnya, banyak orang masih merasa seolah-olah dirinya yang lemah. Padahal sesungguhnya pinjollah yang tidak berdaya tanpa kita. Mereka bisanya dapat keuntungan ya dari kita. Kok malah kita yang takut? Wah, ini mah penjajahan modern. Kita udah kayak keledai yang dibodoh-bodohin sama pinjol itu. Aduh, nggak habis pikir gua. Katanya, lu berani berantem. Katanya, lu preman. Kok sama pinjol doang takut? Kenapa bro? Jangan-jangan lu cuma jago kandang doang. Coba dong, tunjukin kejantanan lu. Kalau sama pinjol doang takut. Gimana ngadepin yang lain? Pantes aja hidup lu gitu-gitu doang. Denger bro. Setiap kali ada nasabah yang panik atau merasa tertekan, pinjol memanfaatkan kondisi itu untuk menekan lebih dalam. Padahal, begitu kita berani melawan dan sadar akan hak kita, kekuatan mereka langsung goyah. Maka, penting sekali untuk mengubah pola pikir. Dari merasa terjajah, menjadi pihak yang punya kendali. Jadi jangan dibalik mindsetnya, kita bukan pihak yang harus tunduk pada pinjol, melainkan pihak yang sebenarnya memegang kendali. Jika nasabah kompak menjaga ketegasan, tidak mudah diintimidasi, dan tahu strategi menghadapi mereka, maka pinjol akan terdesak. Pada akhirnya, pinjol akan bangkrut dengan sendirinya. Setuju nggak? Wah, mental orang Indonesia mah mental kerupuk guys. Suruh galbay nggak berani, suruh ngebangkrutin pinjol nggak berani. Banyak juga yang nggak percaya kalau pinjol bisa bangkrut. Aduh, dasar mental kerupuk. Mental budak sih emang begitu. Bisanya tawuran, mabok, judi. Tapi kalau disuruh berjuang, langsung melempem. Alamat najis nih. Pusing 7 keliling nih gua. Jadi, kalau lu mau ngebangkrutin pinjol, lu harus gabung di channel ini sampai selamanya bro. Lu pada setuju gak sih memusnahkan pinjol yang ada di Indonesia? Kalau iya, tekan tombol subscribe-nya dong. Kalau lu gak tekan tombol subscribe, berarti lu setuju kalau pinjol beredar di Indonesia. Lu juga kelakuannya sama aja kayak pemerintah kalau begitu. Yang dipikirin cuan terus, pajak terus, tapi ngerubah nasib rakyatnya sih gak mau. Lu juga sama aja. Yang dipikirin judol terus, pinjol terus, tapi ngerubah diri sendiri gak mau. Gua mau tanya sama lu sekarang. Emang lu galbay di mana sih? Galbay lu juga berapa juta sih? Tahu nggak lu? Kalau galbay itu boleh loh. Sekarang gua tanya, ada nggak aturan OJK yang mengatur atau berbunyi nasabah dilarang galbay? Nggak ada kan? Jadi lu ngapain takut-takut sama pinjol tong? Gimana bro? Apa lu takut dosa? Kalau lu takut dosa, ya udah lu galbay aja dulu sampai selik OJK lu jelek. Ya minimal galbay 6 bulan lah. Nah, habis itu lu cicil dah.
Pokok utang lo. Beres kan utang lunas? Tapi lu nggak bisa utang-utang lagi. Itu namanya win-win solusi buat lu. Lagian, gua heran sama lu. Waktu pengajuan nggak inget dosa anjing. Tapi pas galbay inget dosa. Kok bisa lu mikir begitu? Ngajuin kredit itu udah dosa, bro. Sekarang lu mau memutus riba kok malah takut? Heran nggak lu? Oke deh, sekian dulu video kali ini. Tapi gue serius nih. Kalau lu mau menghancurkan pinjol, lu gabung dah sama channel ini.